Kadang, tanpa kita sadari, luka paling dalam di hati seorang anak bukan berasal dari dunia luar, tapi dari rumahnya sendiri. Dari kata-kata ayah yang terlalu tajam, dari wajah ibu yang terlalu sibuk menatap layar, bukan menatap matanya. Anak, mereka tidak selalu meniru apa yang kita katakan. Mereka meniru apa yang kita lakukan. Dan saat orang tua lupa untuk hadir, lupa untuk menjadi teladan, maka anaklah yang menanggung akibatnya. Bukan hanya di dunia, tapi bisa juga di akhirat. Islam memberikan perhatian besar terhadap tanggung jawab orang tua terhadap anak. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." QS At-Tahrim 6. Ayat ini tidak hanya memerintahkan kita untuk menjaga diri sendiri, tapi juga keluarga kita, terutama anak-anak, dari jalan yang menjerumuskan. Rasulullah juga bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hajar, Bukhari, dan Muslim. Seorang ayah adalah pemimpin bagi keluarganya. Seorang ibu adalah pemimpin di rumah suaminya dan anak-anaknya. Artinya, setiap keputusan, setiap perkataan, bahkan setiap kelalaian akan ada hisabnya di hadapan Allah. Dan kadang kelalaian itu bukan karena niat jahat, tapi karena kita terlalu sibuk dengan dunia, hingga lupa anak bukan hanya butuh nafkah, tapi juga arah. Ada kisah nyata dari seorang pemuda yang pernah berkata dalam sebuah majelis. Ia menangis dan berkata, "Saya tidak pernah diajarkan bagaimana salat oleh ayah saya. Ia sibuk bekerja, katanya, demi saya. Tapi sekarang saya kehilangan arah. Saya punya segalanya, tapi hati saya kosong." Kisah seperti ini banyak terjadi. Anak-anak tumbuh dengan fasilitas, tapi tanpa fondasi. Mereka punya gadget, tapi kehilangan panduan hidup. Dan jika kita lihat sejarah Islam, betapa luar biasanya peran orang tua yang menanamkan nilai sejak dini. Lihatlah Luqman Al-Hakim yang disebut Allah dalam Al-Quran. Ia menasihati anaknya dengan penuh kelembutan. "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar." QS Luqman 13. Luqman tidak sekadar menyuruh, tapi berbicara dari hati. Ia membimbing dengan cinta dan hikmah, bukan dengan amarah. Atau kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang suatu hari menegur seorang ayah yang mengeluh tentang perilaku anaknya. Umar bertanya, "Apakah engkau menamainya dengan nama yang baik? Apakah engkau mengajarinya Al-Quran?" Si ayah menjawab, "Tidak." Maka Umar berkata, "Engkau telah menzaliminya sebelum ia menzalimimu." Subhanallah. Begitu tegas Islam memandang tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Dari semua kisah dan pelajaran tadi, kita bisa menarik banyak hikmah bahwa sesungguhnya anak adalah cermin dari rumahnya. Jika cerminnya buram, jangan salahkan pantulannya. Karena anak tidak tumbuh di ruang kosong. Mereka tumbuh dari apa yang mereka lihat, dengar, dan rasakan setiap hari di rumah. Ketika seorang anak tumbuh kasar, bisa jadi karena di rumahnya kelembutan jarang ditemukan. Ketika seorang anak tumbuh pendiam dan takut berbicara, mungkin karena setiap kali ia bicara, suaranya tidak pernah didengar. Anak tidak meminta orang tua yang sempurna. Mereka hanya butuh orang tua yang hadir. Hadir bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Dalam Islam, mendidik anak bukan sekadar tugas sosial atau tanggung jawab keluarga. Itu adalah ibadah yang bernilai besar di sisi Allah. Setiap kata yang kita ajarkan, setiap doa yang kita panjatkan untuk anak bisa menjadi amal jariah yang mengalir tanpa henti. Rasulullah bersabda, "Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya
kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hajar, Muslim. Perhatikan kalimat terakhir, anak saleh yang mendoakannya. Artinya, keberhasilan sejati orang tua bukan ketika anaknya sukses di dunia, tapi ketika anaknya tidak lupa mendoakan di alam kubur. Dan anak yang seperti itu tidak muncul begitu saja. Ia tumbuh dari bimbingan yang tulus, doa yang sabar, dan contoh nyata yang konsisten. Terkadang, orang tua berpikir, yang penting, aku sudah beri sekolah terbaik. Padahal, sekolah terbaik adalah rumah yang penuh nilai. Kalau di rumah, anak melihat ayahnya jujur, ibu yang lembut, suasana yang penuh doa, itu akan menjadi madrasah yang tak tergantikan. Anak-anak yang tumbuh dengan kasih sayang akan lebih mudah memahami kasih sayang Allah. Anak yang terbiasa melihat orang tuanya salat tepat waktu akan menganggap salat sebagai hal yang mulia, bukan beban. Anak yang sering mendengar ucapan istighfar dari ayah dan ibunya akan tahu bahwa manusia boleh salah, tapi harus selalu kembali kepada Allah. Namun, sebaliknya, ketika anak tumbuh dalam rumah yang penuh teriakan, caci maki, dan dinginnya cinta, mereka belajar bahwa dunia adalah tempat yang keras. Hati mereka pun menjadi keras. Maka jangan heran jika kelak mereka sulit berempati, sulit berdoa, atau bahkan sulit mencintai diri sendiri, karena cinta pertama yang seharusnya mereka rasakan hilang di rumahnya sendiri. Dan disinilah letak tanggung jawab besar kita sebagai orang tua, menjadi rahmat pertama yang dirasakan anak sebelum mereka mengenal rahmatullah yang maha luas. Inilah makna sejati dari mendidik anak dalam Islam, bukan sekadar mengajarkan apa yang benar, tapi menanamkan cinta kepada kebenaran itu sendiri. Kita ingin anak mencintai Allah, bukan takut kepadanya. Kita ingin anak menghormati orang tua, bukan karena takut dimarahi, tapi karena mereka tahu itu adalah wujud cinta dan adab yang diajarkan oleh Nabi. Maka tugas kita bukan hanya mengatur anak, tapi menuntun mereka dengan kasih. Karena perintah tanpa cinta hanya akan melahirkan kepatuhan sesaat, tapi cinta yang tulus akan melahirkan keteguhan seumur hidup. Dan ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki hubungan dengan anak. Selama masih ada napas, masih ada waktu untuk menjadi lebih baik. Mulailah dari hal kecil. Dengarkan cerita mereka, ucapkan terima kasih atas usaha kecil mereka, peluk mereka lebih sering, dan tunjukkan bahwa kasih sayangmu bukan hanya kata, tapi juga tindakan. Karena suatu hari nanti, mereka akan mengenang bukan seberapa banyak mainan yang mereka punya, tapi seberapa hangat rumah tempat mereka tumbuh. Dan mungkin dari situ mereka akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik dari kita. Saudaraku, mungkin kita tak bisa menjadi orang tua yang sempurna, tapi kita bisa berusaha untuk selalu hadir dan sadar. Jangan sampai anak-anak kita tumbuh tanpa arah, karena kita terlalu sibuk memperbaiki dunia, tapi lupa memperbaiki rumah. Mulailah dari hari ini. Ucapkan kata maaf kepada anakmu jika pernah melukai. Peluk mereka. Tunjukkan kasih sayang sebelum penyesalan datang. Rasulullah bersabda, tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati orang tua. Hakter, Ahmad, dan Tirmidzi. Karena pada akhirnya bukan seberapa besar warisan yang kita tinggalkan, tapi seberapa kuat iman yang kita tanamkan. Semoga Allah menjadikan kita orang tua yang sadar, yang tak lupa bahwa anak adalah amanah, bukan beban. Dan semoga dari tangan-tangan kita lahir generasi yang membawa cahaya di tengah gelapnya zaman.